Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dalam suatu ketika, Chen Liong mendapat curhatan Putri Yinglian akan masa lalu mereka. Gerangan, apa isi curhatan itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Putri Yinglian mengangguk lambat. Dalam hati, dia merutuk. Betapa bodohnya karena begitu lambat menyadarinya. Disumpahinya dirinya sendiri. Benar kata Chen Liong, bukankah dia kini memiliki orang-orang yang dicintai dan mencintainya seperti keluarga sendiri? Saat itulah matanya menampakkan sebaris garis bening memanjang. Kau sungguh-sungguh menyayangiku, bisik Putri Yinglian haru. Chen Liong tak bisa menjawab secepatnya. Seketika, dadanya diusik debur bergemuruh. Ada yang ingin diungkapkannya saat itu juga. Aku bahkan mencintaimu, Putri Yinglian. Aku Chen Liong terbata. Apa maksudmu? Tanya Putri Yinglian tak mengerti. Aku mencintaimu, Putri Yinglian. Apa kau tak mengerti dan tak merasakannya? Putri Yinglian menggeleng-gelengkan pelan setelah lama memperhatikan wajah terpana. Tidak, Chen Liong, itu tidak boleh terjadi. Kau harus menjadi adikku, bukan kekasihku. Tolak gadis itu halus. Kenapa? Apa aku salah bila mencintaimu lebih dari sekedar adik? Apa itu suatu dosa? Sergap Chen Liong tak dapat menerima ucapan terakhir Putri Yinglian. Bukan itu. Lalu apa? Desak Chen Liong. Entahlah. Aku hanya ingin menganggapmu sebagai adik. Jawab Putri Yinglian tak memuaskan hati Chen Liong sedikit pun. Dengan kecewa, Chen Liong bangkit dari duduknya. Dengan gontai, dia berjalan meninggalkan Putri Yinglian sendiri. Kepalanya merunduk dalam, seolah telah menerima kekalahan yang menyakitkan. Setelah Chen Liong lenyap ditelan keribunan rumpun bambu, Putri Yinglian terpaku lama. Seluruh kata di mulutnya terkunci. Meski hatinya terus berujar gelisah, ia takut telah menyayatkan luka di hati pemuda itu. Keterpakuannya berakhir ketika seseorang terdengar menyeruak rumpun bambu di belakangnya. Shrek! Chen Liong, kupikir siapa? Siapa gadis itu? Kau tak sakit hati dengan kata-kataku tadi kan? Secara tidak langsung, Putri Yinglian mencoba meminta maaf pada adik seperguruannya itu. Pemuda yang baru saja menginjak usia cinta itu malah menatapnya lama dengan sinar mata yang sulit dimengerti Putri Yinglian. Matanya memang menyimpan keterpesonaan layaknya orang jatuh cinta, tapi di sana juga menyembur sinar jalang yang luput dari pengamatan Putri Yinglian. Maafkan aku ya, ucap Putri Yinglian pelan sambil memutar tubuhnya kembali. Diselingi tarikan napas berat, dia hendak menyambungnya. Tapi tiba-tiba saja pemuda belia di belakangnya menyergap kasar. Tindakan itu benar-benar di luar dugaan Putri Yinglian. Sehingga meski ilmu bela diri sudah cukup baik yang dikuasainya, tetap tak bisa menghindari atau melepaskan diri dari sergapan itu. Menyadari dirinya dalam keadaan bahaya, sementara dalam hati dia amat bingung terhadap sikap Chen Liong yang tiba-tiba berubah tak sopan. Putri Yinglian berusaha melepaskan diri dari sergapannya. Sekuat tenaga dia berontak, namun pemuda di belakangnya ternyata jauh lebih kuat. Rasa bingung membuat Putri Yinglian memutuskan untuk segera melakukan perlawanan. Dengan untung-untungan diinjaknya kaki pemuda itu. Truk!
Kakinya memang berhasil mengenai jari kaki pemuda yang dianggapnya Chen Liong. Tapi untuk itu dia harus menerima dorongan kasar dari belakang. Brak! Putri Yinglian terjatuh. Seketika kepalanya membentur batu besar di tanah. Dan karena benturan amat keras menghajar belakang kepalanya, maka saat itu pula kesadarannya hilang. Ketika sadar, Putri Yinglian merasakan seluruh tubuhnya sakit. Bukan hanya pada kepalanya, tapi juga bagian kegadisannya. Segera saja disadari kalau saudara seperguruannya telah menodainya. Itu benar-benar menyakitkan. Terlebih dengan kebutaan yang dialaminya akibat benturan terlalu keras di belakang kepala. Dengan terseok-seok serta meraba-raba, Putri Yinglian pulang ke pondok gurunya. Padahal saat itu Rahib Matalang sedang pergi ke ibu kota untuk suatu urusan. Setibanya di pondok, gadis itu menerjang pintu masuk. Pintu kain berbingkai bambu dijadikan sasaran kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan yang berbaur menjadi satu. Di dalam pondok, dia berteriak-teriak beringas. Chen Liong, di mana kau? Jangan sembunyi pengecut. Aku cabik-cabik tubuh busukmu. Sementara orang yang dicari memandangnya penuh keheranan dan keterkejutan. Hati-hati sekali dia bangkit dari semedinya. Lalu dengan hati-hati pula dihampirinya Putri Yinglian. Kenapa kau Putri Yinglian? Tanya Chen Liong tanpa berani mendekat pada gadis yang sedang diamuk amarah ini. Kenapa penglihatanmu? Dan kenapa kau berjalan tertati-tati seperti itu? Bersama isak tertahan, Putri Yinglian menggigit bibirnya sendiri. Cuping hidungnya memerah dan bergerak-gerak karena menahan tangis. Bajingan kau! Kau sudah berbuat laknat padaku, tapi kini bertanya kenapa? Hah? Aku sungguh tak mengerti maksudmu Putri Yinglian. Sangkal Chen Liong. Tangannya terangkat-angkat di depan tubuh, memperlihatkan kebingungan. Bajingan! Aki Putri Yinglian lagi. Seketika, tangan kanannya menyapu ke depan, tepat mengenai wajah Chen Liong. Plak! Apa? Kau tak bisa menjelaskan dulu duduk persoalannya dengan kepala dingin padaku? Kalau aku punya salah, katakanlah. Setelah itu, ceritakan kenapa kau bisa jadi begitu. Bentak Chen Liong. Kemarahannya ikut terpancing setelah merasakan pedas di pipinya. Masih juga berpura-pura. Kau telah menodaiku Chen Liong. Akui saja. Dan akibat perbuatanmu, kini mataku tidak bisa melihat lagi. Di batas itu, benteng kewanitaan Putri Yinglian tak bisa membendung tangisnya. Kau kejam Chen Liong. Tidakkah kau bisa menerima jiwa besar kalau aku tidak bisa mencintaimu? Kata Putri Yinglian bergetar. Aku? Tanya Liong. Chen Liong nyaris bergumam. Siapa lagi? Chen Liong terpaku. Pikirannya kini terlempar pada suatu hal. Ingatannya seketika bergeliat. Dia ingat pada saudara kembarnya yang terpisah di hutan bambu kuning beberapa tahun lalu. Jadi, Cincung belum mati, bisik Chen Liong. Setelah itu, Chen Liong memujuk Putri Yinglian untuk lebih tenang. Agak susah payah, akhirnya gadis malang itu bisa ditenangkan juga. Lalu pemuda itu menceritakan tentang saudara kembarnya yang selama ini tak pernah diceritakannya pada Putri Yinglian, bahkan pada gurunya sendiri, Rahib Matalang. Alasannya karena Cincung dianggap sudah mati. Dia tak ingin kesedihannya timbul jika mengingat Cincung. Benarkah Cincung pelaku nista itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.